tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Langsung muncul ya. Radio. Tapi Yes. Tanjung Enim Radio, para kanca semuanya masih dengan saya di sini. Agak sambil stel di stel karena biar keren alat-alatnya. Besar tak suaranya? Ini dia. Nah, masuk pelempangin baru kedengeran. Oke, para kanca semuanya, selamat siang. Assalamualaikum untuk para kanca semuanya. Dari tadi nungguin. Bintang tamu kita hari ini sungguh sangat berbeda karena bajunya sama dengan saya, warna putih. Nah, yang dibahas serius. Yang dibahas serius karena menyangkut tentang dunia usaha dan industri di Indonesia, Morenim khususnya. Para kanci semuanya sampai pukul 16 pas ngepas. Pas ngepas kita bakal ngobrol seru dengan Ketua Kadin dari Ketua Kadin Kabupaten Morenim. ya. Nah, tuh kan suaranya kedengeran kan. Sampai pukul 4 sore silakan dengan Pak Ketua. Silakan Pak Ketua memperkenalkan diri Pak Ketua. Iya. Terima kasih sebelumnya, selamat sore para pendengar di seluruh Kabupaten Morenim ya. Seluruh streaming ini ya. seluruh dunia. Luar biasa. Kita saat ini kita live di Facebook, Ya. kemudian kita di streaming kita www.tanjunginimradio.id dan nanti insya Allah setelah ini kita tayangkan di YouTube channel kita. Oke, luar biasa Pak ya. Pokoknya target kita mengalahkan Deddy Gobuzer. Amin. Weh. Oke, silakan Pak Ketua, Pak Iwan silakan. Salam sehat, salam optimis, selamat sore. Kami dari Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Morenim, yang organisasi induknya adalah Kamar Dagang Indonesia. Sebenarnya Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Morenim ini sudah lama berdiri di Kabupaten Morenim. Di Kabupaten Morenim, oke. Sebelum masa saya diberi amanat untuk menduduki Ketua Kamar Dagang Kabupaten Morenim ini dulu 2016, periode 2016 sampai 2020 itu masa kepemimpinan Pak Ruspandi itu. Sebelum ini periode sebelumnya, oke. Yang itu mengadakan musyawarah kabupaten. Nah, artinya keberadaan kami di sini sebagai Ketua Kamar Dagang Kabupaten ini memang sesuai dengan ADRT, aturan organisasi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987. Oke. Jadi Kamar Dagang Indonesia ini sekilas mungkin saya gambaran Boleh silakan Pak. terkait Kamar Dagang dan Industri ini adalah organisasi ini didirikan tanggal 24 tahun 1998. Terus diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Kamar Dagang ini beranggotakan para pengusaha atau gabungan usaha nasional dari berbagai sektor, baik itu badan usaha milik swasta, koperasi, badan usaha atau milik pemerintah. Fungsi Kadin ini sebenarnya sebagai wadah koordinator, konsultasi dan kerjasama Kadin antar daerah seluruh Indonesia. Oke. Seluruh Indonesia. Saya jelaskan dulu ya. Boleh, Pak. silakan. Supaya kita sama cara kerangka berpikir kita bisa sama Biar chemistry-nya dapat. Oke, silakan. Jadi Kadin dibentuk berdasarkan undang-undang ya. Undang-undang. Oke, Jadi siap. Kadin ini adalah sebenarnya organisasi yang strategis. Oke. Strategis mitra pemerintah sebenarnya gitu kan. Jadi induk dari organisasi Kamar Dagang Indonesia ini. Bahasa sehari-harinya orang menyebutnya Kadin. Bukan kepala dinas tapi Oh iya, ada yang ngomong sebagai Kadin kepala dinas. kayak gitu kan. Nah, jadi ini ada organisasi pengusaha yang bagian dari mitra dari pemerintah. Tujuannya itu.
Nah, tugas pokok ini adalah pertama memfasilitasi penciptaan sinergi antar pengusaha Indonesia dalam memenuhi kebutuhan sumber daya, terus melaksanakan komunikasi, konsultasi, advokasi, dan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan dunia usaha, mewakili dunia usaha dalam berbagai forum penentuan kebijakan ekonomi. Sebenarnya luas sekali, Pak. Luas sekali cakupan tugas dari Kadin itu. Kami di Kabupaten Muara Enim ini bagian dari Kadin Indonesia, artinya mencoba menggali sumber daya manusianya, menjadi sumber daya alamnya yang terkait antara yang menjadi tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. Tuh. Hal-hal yang sudah kami kerjakan di Kamar Dagang dan Industri Muara Enim ini setelah kami muskap tadi ya Pak. Muskap yang tanggal berapa kemarin tuh? Di bulan Juli 2020. Oke, 2020 Juli. Jadi masa kami ini dari 2020 sampai 2025. Jadi per 5 tahun dia. Per 5 tahun. Oke, per 5 tahun muskap terus. Muskap lagi. Nah itu berapa kali seseorang misalnya sekarang berapa kali bisa menjabat menjadi ketua itu? Berapa periode? Maksimalnya 2 kali. 2 kali. Jadi misalnya sekarang ketua, tahun depan ketua, selesai ya? Oke, siap. Jadi regenerasi jalan terus ya Pak ya? Oke. Itu kira-kira gambarannya. 2020, di tahun 2020 kami dengan kebersamaan, kami mendiri menghidupkan organisasi ini di Kabupaten Muara Enim. Di 2021 ada kendala Pak. Oke. Ada kendala pandemi ini tadi. Semua tiarap karena COVID. Covid ini tadi kan Pak ya. Akhirnya kami calling down. Tapi tetap berkonsolidasi dan kawan-kawan, baik dari organisasi di bawah Kadin itu sendiri, apa yang bisa diperbuat di dalam masa pandemi itu. Paling tidak sosialisasi, terus membangun hubungan ke masyarakat, terus dalam bentuk nyata kami memberikan kepada pihak Rumah Sakit Muara Enim kemarin itu tabung gas Pak. Tabung gas untuk apa? Oksigen. Okay. Di Rumah Sakit Rabayan Muara Enim. Itu ada kurang lebih 14 tabung gas. 14 ya. Di masa pandemi itu. Terus kami juga memberikan vaksin. Vaksin waktu itu vaksinnya yang tahap pertama. Tahap 1. Saat dimana orang masih ogah-ogahan. Ya, artinya masih tarik ulur. Tarik ulur, iya benar. Vaksin itu bisa dikatakan semacam hal-hal yang menakutkan. Menakutkan, benar sekali. Itu tidak sama sekali. Itu kami coba turun ke masyarakat. Hasil koordinasi dari Kadin Indonesia sampai ke daerah. Oke. Terus di sosial ke masyarakat, Kadin juga berusaha mencoba apa yang menjadi sekarang ini menjadi pilar ekonomi kita. Pilar ekonomi kita ini kan tidak terlepas dari UKM kan gitu. Ya, UKM. Dari UKM. Artinya kami coba langsung terjun ke masyarakat, berkomunikasi secara verbal. Sebenarnya dengan kondisi eranya sekarang ini, UKM ini kan bagian dari fondasi ekonomi kita Pak ya. Fondasi. Tapi sebenarnya masih banyak sekali permasalahan di lapangan terhadap UMKM. Jadi saya pikir UMKM ini dalam tanda kutip ya Pak ya, belum secara terintegrasi dari hulu ke hilir. Artinya belum memang masih permasalahan umum. Kalaupun misalnya ada pelatihan, ada pembinaan, itu sifatnya masih parsial. Jadi belum terintegrasi dari hulu ke hilir, dari produksinya sampai ke pemasarannya. Okay. Tapi yang menurut kami kenapa kami juga melakukan pembinaan UKM ini, karena UKM ini
memang penting, memang apalagi di masa digitalisasi ini. Paling tidak kami memberikan semacam saran, pendapat, support dan lain sebagainya terhadap pemerintah ataupun mungkin pelaku UKM itu sendiri. UKM ini untuk naik kelas. Oke, naik kelas siap. Ditahan dulu. Ya, oke. Naik kelasnya UKM, naik kelas dicatat nih, naik kelas. Semakin seru. Para Kance, sesi pertama ini openingnya seru, baru opening nih. Sementara kita nanti sampai pukul 4 sore nih loh Pak Ketua. Siap. Semangat ya. Oke, para Kance semuanya, kita akan kembali lagi ngebahas tentang Kadin, ngapain ke depan. Mau ngapain sih, terus apa aja yang pernah dilakukan oleh Kadin, terus apa sih, siapa saja sih anggota Kadin yang bisa ini, dan terus apa sih kewajiban dan hak para anggota Kadin, akan kita bahas pada sesi berikutnya. Jangan takut dan jangan kemana-mana para Kance, ingat sampai pukul 16 bareng dengan Ketua Kadin Muara Enim. Kami akan kembali setelah 2 lagu yang berikut ini. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Yes, para Kance. Sekarang 14:26 masih dari GSG baru Tanjung Enim. GSG baru bukan berarti ada GSG lama. Penamaannya saja GSG baru. Kita dari lantai 2 dari kawasan kompleks perkantoran PTBA Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Selamat sore untuk Dani Tias di Jakarta. Wong Jakarta nonton kita. Siap. Terima kasih untuk Mbak Dani, juga untuk Mbak Ula Prima Bandung. Ula Prima Bandung. Ula Prima di Bandung. Kemudian juga untuk Juki Lesmana di Cimahi. Alah nggak jauhnya Cimahi. Ada di Cimahi. Oke, para Kance semuanya, nanti kita tetap sampai pukul 16, 4 sore. Kita ngebahas Kadin apa dan ngapain tadi baru baru sesi pertama. Masih banyak sesi hingga ke pukul 4 sore. Tadi Pak Ketua kita sampai di UMKM Naik kelas. naik kelas. Nah, ini gimana ceritanya? Emang selama ini gagal terus ujiannya? Oke, gimana di pandangan Pak Ketua tentang UMKM naik kelas ini? Ya, UKM naik kelas ini kalau ini kan memang menjadikan bagian program pemerintah ya Pak. Oke. Ya. Pada waktu Pak Jokowi kemarin, Jokowi pada waktu pidato kenegaraan, beliau bagian pokoknya dari pidato itu ada penguatan di bidang UKM. UKM ini sendiri memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi kita, apalagi sudah sangat teruji di masa pandemi, ya terus di dari krisis-krisis yang sudah kita alami pada waktu itu, memang itu sangat teruji. Pada dasarnya UKM ini kan kenapa dikatakan memiliki kontribusi besar terhadap Indonesia? Di data itu kan 99% struktur usaha Indonesia atau 64,2 juta usaha di Indonesia didominasi oleh UKM. UKM itu Pak. Terus dia penyumbang pertumbuhan ekonomi di angka 61,07%. Nah, itu kan. Terus menghimpun 60,4% total investasi di Indonesia. Justru investasi di Indonesia tuh UMKM yang paling banyak menyerapnya. Menyerapnya itu Pak. Okay, nah, terus menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia. Oke. Nah, dalam hubungannya
ini tantangan, Pak. Ini tantangan dalam kita pemulihan ekonomi dari masa pandemi menuju pemulihan ekonomi selanjutnya. Pemerintah sudah target pemerintah itu artinya 30 juta itu UKM ini masuk ekosistem dari digitalisasi. Oke. Sekarang jadi UMKM itu sudah mulai merambah ke pindah ke digitalisasinya. Mau nggak mau cepat atau lambat harus memasuki itu. Harus segera beradaptasi. Harus beradaptasi dengan kondisi yang ada. Jadi itu target dari pemerintah 30 juta. Pada 2024 itu harus 30 juta dari UMKM itu masuk dalam ekosistem digitalisasi. Artinya ini tanggung jawab dan tantangan kita sama-sama Pak. Kadin Muara Enim hal ini sudah juga menjadi arahan dari Pak Ketua Kadin kami, Pak Arsad, Pak Ketua Pusat. Artinya lakukan hal-hal yang bisa dilakukan hubungannya dengan pendampingan UKM di daerah masing-masing. Gambarannya di Kabupaten Muara Enim ini, kalau kita berbicara UKM, mungkin kita keluar dari komplek PTBA ini beratusan Pak UKM. Sampai ke Muara, sampai ke ini Simpang Meo. Ya, itu secara kasat mata kan. Secara kasat mata. Tapi UKM ini kalau kita klasifikasikan, padahal tadi bagian dari penopang ekonomi kita, masih dilematis. Kadang-kadang kami turun ke bawah hubungan dengan pendampingan UKM ini. Yang kami tanyakan selalu apa kendala di lapangan, apa kendala pada waktu melakukan usaha. Mereka menjawab yang sederhana, sangat sederhana. Oke. Permasalahan mereka itu paling permodalan. Nomor satu kan? Permodalan, rantai pasok kalau kita berbicara lagi agak jauh dikit kan. Modal kan. Tapi dari situ sebenarnya hal-hal yang pokok yang menjadi identitas dari UKM itu sendiri mereka itu belum tahu. Contoh katakanlah kalau di usaha UKM itu dia belum tahu yang namanya NPWP, PRT. Kemudian apa tuh izin usaha UKM. Padahal itu penting sekali kan untuk pengembangannya hubungannya dengan permodalan tadi. Tadi. Maka hal-hal itulah yang menjadi tantangan kami sebagai mitra pemerintah ke depan ini. Artinya segala stakeholder yang ini tanggung jawab kita sama-sama, Pak. Tanggung jawab sama-sama supaya Kadin ini bisa naik kelas. Bisa naik kelas. Dalam artian naik kelas tuh kayaknya agak klise ya Pak. Kalau kita mau naik kelas sementara identitas itu belum tahu. Belum jelas. Masyarakat pelaku UKM itu gunanya ke NPWP itu untuk apa? Gunanya PRT itu untuk apa? Terus lebih tinggi lagi haki itu untuk apa? Intelektual itu tadi kan. Terus sekarang lagi yang berkembang itu ada lagi standar halal. Standar halal itu kan penting sekali. Artinya kan bagian-bagian pondasinya, infrastrukturnya itu supaya bisa naik kelas. Belum lagi SNI. Masuk lagi tuh ya, masuk masa kategori juga itu di itu produk-produk tertentu kan. Terus itulah menjadi tanggung jawab bersama Pak. Artinya tanggung jawab kami Kadin, Kamar Dagang, terus stakeholder yang terkait tanpa kecuali kan. Tanpa kecuali semuanya. Itu gambarannya. Nah sekarang yang terdata di mana Kadin Muara Enim berapa Pak jumlah anggota UMKM kita saat ini? Ya, kemarin kami update terakhirnya cari referensi dari kebetulan kami juga kemarin itu mengirimkan surat dengan dinas terkait. Dinas terkait Kamar Dagang Perindustrian, kantor dinas UKM. UKM itu gambarannya sampai 8.000 ya. 8.000. Tapi kami belum
Itu gambaran secara umum. Gambar umum ya, oke. Pak, sedikit ini agak ngulang lagi. Syarat-syarat menjadi anggota Kadin itu apa ya? Mudah, Pak. Mudah? Mudah. Yang penting? Yang penting ada Oke, harus badan usaha. harus badan usaha. Nah, badan usahanya apa aja tuh Pak? Badan usahanya itu mungkin CP, Oke, PT, CP, PT. Termasuk UKM juga. UKM, kalau koperasi bisa masuk? Koperasi juga masuk, Pak. Oke. Koperasi juga bisa masuk. Yang perorangan yang belum ya. Perorangan, misalnya saya punya usaha nih Pak. Tadi saya belum mau bikin CV, saya belum mau badan hukum, tapi saya secara perorangan, saya NPWP saya lengkap, terus juga izin usaha saya lengkap, tapi belum berbentuk CV atau PT itu bisa? Belum. Oh, jadi untuk apa namanya menjadi kadin itu bisa apa namanya sebaiknya karena kan menjadi anggota kadin itu kan ada tujuan kan, Pak? Oke, Ada ya, tujuan. ya, Artinya untuk apa mengembangkan usaha. Terus apa namanya mencari koneksi ke usaha. Ya. Artinya semacam apa namanya matching Oke. matching ya, Pak. Ya, Jadi biasanya perusahaan saya yang di Muara Enim ini bisa berkonek nggak dengan perusahaan yang di Jawa Barat. Oke. Di Jawa Barat kayak gitu. Terus sebagai legalitas juga. Legalitas, benar-benar. Sebagai apa namanya perusahaan untuk pada waktu mengikuti lelang tender. Oke, siap. Jadi untuk pengembangannya justru kalau ketika kita masuk Kadin, kelengkapan kita lengkap nih Pak, kedepannya lompatannya akan jauh gitu Pak Iya, ya. Efek positif yang akan kita dapat kalau kita bergabung dengan Kadin ya. Betul, Pak. Oke. Jadi kita juga sekarang di Kadin Kamar Dagang Kabupaten Muara Enim ini punya website sendiri. Website ya. Nah, Kalau boleh tahu Pak? kadinmuaraenim.or.id. www.kadinmuaraenim.org.id. Jadi kita juga apa namanya misalnya untuk dalam hal untuk mengembangkan usaha, maka pendaftarannya bisa online langsung di Kadin. di Oke. Kadin itu dia bisa. Oke, para kanca, kita akan ngobrol seru lagi, semakin seru hingga ke pukul 4 sore nanti. Barang saya di sini dan juga nanti masih dengan Ketua Kadin Muara Enim. Jangan kemana-mana para kanca, kita kembali setelah 2 lagu yang berikut ini. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.